Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Putri dari S4106. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum manajemen layanan modul 4, insiden manajemen dan program manajemen. Tujuan praktikum ini adalah praktikan mampu memahami konsep insiden manajemen dan problem manajemen. Praktikan mampu menerapkan proses insiden manajemen dan problem manajemen menggunakan Manage Engine Service Desk Plus. Berikut adalah timeline praktikum. Pembukaan selama 30 detik, materi praktikum selama 1 menit, lanjutkan dengan jurnal praktikum selama 8 menit, dan diakhiri dengan penutup 30 detik. Langsung saja kepada materi praktikum. Yang pertama adalah insiden manajemen. Insiden manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu insiden dan prosesnya dilakukan berdasarkan input dari user melalui service desk, laporan teknis, dan juga deteksi otomatis dari sebuah tool event management. Tujuan utama dari insiden manajemen adalah membantu organisasi untuk membangun kembali layanan senormal dan secepat mungkin, dan meminimalkan gangguan kegiatan IT dalam organisasi. Berikut adalah aktivitas insiden manajemen menurut framework ITIL versi 3. Yang pertama ada insiden identification. Identifikasi yang paling umum dimulai dari laporan yang diterima oleh layanan service desk dan laporan dari staf teknis. Fasenya bermula pada gangguan terjadi, dan gangguan itu dapat diketahui melalui perkiraan gangguan yang sudah dijadwalkan melalui event management, dari laporan pelanggan melalui website perusahaan, laporan dari pelanggan melalui telepon, dan laporan dari teknisi yang sedang melakukan perawatan peralatan perusahaan. Yang kedua ada login. Semua gangguan yang dilaporkan pelanggan harus dicatat tanggal dan waktunya. Semua kejadian dan tindakan yang telah dilakukan dalam penanganan gangguan harus dicatat sehingga histori dapat dirawat dan dijadikan informasi dalam penanganan gangguan selanjutnya oleh teknisi. Informasi-informasi yang perlu dicatat dalam setiap gangguan adalah nomor referensi gangguan, kategori gangguan atau level gangguan, urgensi, dampak, nama atau pihak yang menangani, metode konfirmasi gangguan, deskripsi, status gangguan, kegiatan yang dilakukan dalam penanganan gangguan, tanggal dan waktu penanganan, kategori penyelesaian, dan yang terakhir ada tanggal dan waktu berakhirnya penyelesaian gangguan tersebut. Yang ketiga ada categorization. Setiap gangguan itu harus dikategorikan dalam kategori tertentu. Hal ini sangat penting dalam pencarian tipe atau frekuensi gangguan yang pernah terjadi. Langkah-langkah dalam menetapkan level kategori itu, yang pertama melakukan diskusi dengan customer, supervisor, dan incident management manager, memutuskan level-level kategori dari gangguan top level hingga low level, menggunakan kategori gangguan yang sudah diputuskan, melakukan analisis gangguan yang sering terjadi, dan yang terakhir melakukan review. Review apakah kategori yang telah ditetapkan itu cocok atau perlu dilakukan perubahan kategori. Yang keempat itu ada prioritas session. Adalah prioritas penanganan gangguan yang sangat penting dilakukan dalam menentukan bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh teknisi. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam penentuan level dari dampak tersebut antara lain adalah resiko terhadap keberlangsungan hidup perusahaan, jumlah kegiatan atau layanan yang terkena dampak gangguan, level kehilangan finansial, dampak terhadap reputasi bisnis, dan yang terakhir ada pelanggaran terhadap peraturan SOP. Selanjutnya yang kelima ada respon. Setelah melakukan identifikasi, mengategorikan dan diprioritaskan serta dicatat, selanjutnya service desk dapat menangani dan menyelesaikan insiden. Resolusi insiden melibatkan 4 langkah, yaitu diagnosis, escalation, resolution, dan recovery and closure. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis itu adalah diagnosa awal terhadap insiden yang wajib dilakukan oleh setiap pihak yang pertama kali berhubungan dengan insiden, baik itu service desk, staf teknis, maupun perangkat otomatis seperti event management. Selanjutnya ada escalation. Escalation itu adalah tindakan menaikkan level penanganan insiden. Hal ini berkaitan dengan hasil diagnosa awal terhadap insiden tersebut.
Selanjutnya ada resolution and recovery. Merupakan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan suatu insiden. Langkah resolusi ini dapat dilakukan oleh service desk sebagai pihak yang pertama menemukan insiden dari user, staf teknisi yang sedang menjalankan kegiatan konfigurasi, maupun oleh supplier terhadap perangkat yang masih dalam garansi. Yang terakhir ada closure, langkah penutupan. Langkah yang dilakukan oleh service desk maupun staf teknisi terkait untuk memastikan apakah insiden telah berjalan sesuai rencana. Harus diperhatikan juga langkah dalam penutupan ini, dokumentasi proses penanganan insiden, perkiraan terhadap perulangan insiden, dan survei kepuasan user atas penanganan insiden. Baiklah, selanjutnya ada problem management. Problem manajemen adalah proses yang bertanggung jawab dalam mengolah siklus hidup semua masalah yang terjadi atau bisa saja terjadi pada layanan teknologi informasi. Tujuan utama problem manajemen adalah untuk mencegah timbulnya masalah dan mengakibatkan terjadinya kerugian, untuk menghilangkan masalah yang berulang dan meminimalkan dampak kerugian yang tidak dapat dicegah. Problem detection adalah menemukan atau mendeteksi penyebab pasti dari problem yang muncul untuk menghindari terulangnya kejadian tersebut. Problem login itu adalah proses pencatatan dan pengumpulan data yang berkaitan dengan gangguan. Selanjutnya adalah problem categorization, masalah yang harus dikategorikan menurut tingkat keparahan dan prioritas dari masalah tersebut. Problem analis adalah menentukan akar penyebab dari dampak dan gejala masalah yang ada. Yang terakhir ada problem solution. Problem solution itu adalah proses yang bertanggung jawab dalam menentukan dan menetapkan solusi terhadap masalah yang ada. Manfaat dari problem management ini adalah mengurangi jumlah insiden, mengurangi pengeluaran solusi, dan perbaikan yang tidak berhasil, dan menghilangkan biaya untuk menyelesaikan insiden yang berulang. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang modul 4, Incident Management dan Problem Management. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.